Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Cahyani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menerangkan tentang Animalia vertebrata. Animalia vertebrata. Sebelum kita mengenal apa itu Animalia vertebrata, kita harus tahu dulu sejarahnya, yaitu sejarah Animalia. Di bawah Animalia itu ada kingdom, dan di bawah kingdom itu ada phylum, dan phylum tersebut termasuk phylum Chordata. Ngomongin phylum Chordata pasti akan ngomongin phylum Notochorda atau nama lainnya kerangka tubuh. Di bawah phylum itu ada 4 subphylum, yaitu yang pertama Hemichordata, Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Subphylum Hemichordata cuma di bagian anterior, sedangkan Urochordata cuma ada terletak di preterior. Cephalochordata mulai dari anterior sampai preterior. Sedangkan subphylum Vertebrata ada pada saat masa embrio, sedangkan saat dewasa berubah menjadi vertebrate. Nah, maka dari situlah disebut vertebrata. Dan vertebrata juga termasuk subphylum. Di bawah subphylum yaitu ada superkelas. Vertebrata memiliki superkelas 2, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Apa yang dimaksud dengan tetrapoda? Yaitu tetra yang artinya 4 dan poda yang artinya kaki, yaitu 4 kaki. Siapa yang termasuk ke dalam golongan 4 kaki tersebut? Yaitu golongan aram, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Dan sedangkan Pisces sendiri, dia hanya memiliki satu golongan, yaitu P. Pisces. Vertebrata pembeda, yaitu pembeda dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pembedaan dari ruang jantung, yaitu Pisces hanya memiliki 2 ruang jantung, amfibi 3 ruang, reptil 4 ruang, aves 4 ruang, dan mamalia 4 ruang. Mengapa Pisces bisa disebut dengan 2 ruang jantung? Karena hanya memiliki 1 serambi dan 1 bilik, sedangkan amfibi 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Reptil memiliki 4 ruang jantung, 2 serambi dan 2 bilik. Aves memiliki 4 ruang jantung, 2 serambi dan 2 bilik. Dan mamalia memiliki 4 ruang jantung, 2 serambi dan 2 bilik. Sedangkan pembeda dari suhu tubuh, yaitu bagian Pisces, amfibi, reptil, yaitu bersuhu tubuh dingin atau poikiloterm. Poikiloterm atau juga disebut poikilos atau berubah-ubah. Jadi Pisces, amfibi, dan reptil mereka mempunyai suhu tubuh dingin ketika kita memegang katak, ikan, atau kura-kura, dan itu juga mereka dingin, dan mereka tidak bisa menyesuaikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan aves dan mamalia mereka mempunyai suhu tubuh panas atau homoiterm, homo yang artinya sama, yaitu mereka bisa menyesuaikan terhadap lingkungan sekitarnya dan mereka berada di dalam suhu tubuh yang panas. Pembeda dari penutup tubuh. Pisces memiliki penutup tubuh sisik berlendir. Jadi seperti sisik yang emang berlembab dan basah, seperti itu sisik berlendir. Amfibi penutup tubuhnya yaitu dengan kulit. Reptil penutup tubuhnya sisik kering. Dan aves penutup tubuhnya bulu, dan mamalia penutup tubuhnya rambut. Fertilisasi Pisces dan amfibi, yaitu mereka berfertilisasi secara eksternal atau di luar. Mengapa mereka berfertilisasi eksternal atau di luar? Karena mereka membutuhkan media lain seperti air, karena sperma tidak bisa masuk ke dalam induk betina atau alat reproduksi betina, maka dari itu mereka membutuhkan media air. Sedangkan fertilisasi reptil, aves, dan mamalia mereka berfertilisasi secara internal atau di dalam, yaitu sperma masuk ke dalam alat reproduksi betina dan tidak menggunakan media air.
Reproduksi. Reproduksi dari viscus yaitu ovipar atau bertelur. Amfibi juga ovipar yaitu bertelur. Reptil ovipar dan ovovivipar. Tidak semua reptil ovipar, ada juga sebagian yang ovovivipar. Apes yaitu ovipar bertelur, dan hanya satu mamalia yaitu vivipar yang melahirkan. Ciri khas dari viscus. Viscus sistem peredaran darahnya tunggal karena hanya punya 2 ruang jantung, yaitu satu serambi dan satu bilik. Ikan mempunyai linea lateralis untuk mengetahui adanya tekanan air, yaitu dari ikan, di atas ikan itu suka ada garis dan di situ disebut linea lateralis. Ciri khas dari amfibi yaitu mempunyai membran niktitan sebagai pelindung mata. Sistem peredaran darahnya ganda karena 2 kali masuk jantung, ada 2 serambi dan 1 bilik. Mengalami metamorfosis atau sempurna. Bernapas di darat pakai paru-paru dan bernapas di air pakai kulit. Ciri khas reptil, sisi kering, ovipar atau ovovivipar. Ciri khas dari apes, mempunyai paruh, kantung udara. Jadi kantung udara, saat burung terbang, dia tidak menggunakan paruh, namun kantung udara. Jika sudah habis oksigennya, dia mampir atau bertelit di pohon untuk mengisi kembali oksigennya, dan kemudian dia kembali terbang. Ciri khas dari mamalia, yaitu mempunyai kelenjar susu dan melahirkan. Hanya satu-satunya mamalia yaitu yang melahirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.